Shalom, selamat pagi keluarga besar Community of Miracle dimanapun kita berada. Puji Tuhan hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan pagi Community of Miracle. Saya percaya setiap hari ada firman yang dibagikan, setiap hari juga kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Community of Miracle dimanapun kita berada, untuk kita tetap membuka hati untuk menerima sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih dari malam hingga pagi hari ini kami boleh istirahat, kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami merenungkan sebagian, membaca sebagian kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan Engkau kuduskan setiap kehidupan kami. Kami mengaku dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah setia dan adil akan mengampuni. Ketika dosa kami diampuni, firman-Mu ditaburkan, itu menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Itu menjadi bibit yang unggul dalam setiap kehidupan kami, bibit yang boleh bertumbuh Tuhan di tanah yang subur dan berbuah dengan buah yang manis, menghasilkan, bisa memberkati banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, urapi pikiran kami, hati kami, tubuh roh jiwa kami Tuhan. Pengurapan yang baru turun atas kehidupan kami. Kami siap merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa program Community of Miracle yang sudah berjalan ini bisa memberkati keluarga besar Community of Miracle dimanapun kita berada. Saya percaya firman Tuhan adalah pedang yang bermata dua. Ketika dia pergi, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya percaya juga kita memiliki Tuhan yang maha hadir dimanapun kita berada, di ujung bumi, di dunia manapun kita berada saat ini. Saya percaya kuasa Tuhan yang sama itu yang bekerja di Indonesia, di Manado, itu bisa juga melawat saudara yang ada di Ternate, di Swedia, yang ada di Afrika, dimanapun, di Amerika, dimanapun kita berada. Tuhan yang sama juga hadir, sebab kita memiliki Allah yang omnipresent. Dia maha hadir dimanapun kita membutuhkan dia, dimanapun kita memanggil dia, dimanapun kita memerlukan dia. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, sebab Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Nah, pagi hari ini saya mengajak kita untuk mau belajar tentang kerendahan hati, sebab kerendahan hati ini adalah sesuatu hal yang penting bagi kita orang-orang percaya dalam mengiring Kristus. Ada banyak orang yang semakin dia dipandang semakin padat pelayanannya, saudara. Orang-orang seperti itu adalah banyak juga mereka yang mulai pingin dilayani oleh orang lain, mereka pingin dihormati orang lain. Sebab Alkitab berkata bahwa ketika kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa bahwa Alkitab sudah menulis dengan jelas bahwa dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, saudara, tidak mencari kepentingan sendiri. Yang kedua adalah pujian yang sia-sia. Ada banyak kita ketika dipakai Tuhan tanpa sadar,
Saudara, hal ini yang keluar dalam kehidupan kita. Nah, satu hal yang penting saya akan mengingatkan untuk keluarga besar Community of Miracle dimanapun berada, saudara, Tuhan membuang Lucifer, malaikat terbaiknya, saudara, cuman karena satu hal itu, tidak ada kerendahan hati. Kesombongan melanda orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Saudara, sehebat-hebatnya apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, sehebat-hebat pun apapun pelayanan yang kita lakukan, kalau kita tanpa kerendahan hati, Tuhan tidak berkenan atas setiap kehidupan kita. Makanya satu hal itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita merenungkan sebuah kebajikan yang sangat penting dalam kehidupan Kristiani kita, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati ini merupakan sikap yang berlawanan dengan kesombongan dan keangkuhan. Orang yang rendah hati tidak meninggalkan dirinya sendiri, tidak meninggikan dirinya sendiri, tetapi mengakui kekurangannya dan selalu terbuka untuk belajar dan berkembang dalam hidupnya. Mengapa kerendahan hati itu penting? Saudara, pertama, kerendahan hati itu adalah sikap yang dikehendaki oleh Allah. Dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan kesombongan mendahului kejatuhan. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan angkuh, tetapi Ia berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, puji Tuhan. Yang kedua, kerendahan hati membuka jalan untuk berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Kita bisa belajar dalam Mazmur 25 ayat 9 mengatakan bahwa Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia akan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dan taat kepada Allah, sehingga mereka menerima berkat dan hikmat yang luar biasa daripada Allah. Amin. Yang ketiga adalah kerendahan hati membantu kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, ini yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Kerendahan hati membantu kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Orang yang rendah hati mudah didekati. Orang yang rendah hati itu pasti dia baik, dia suka menolong, ramah, menjadi peacemaker. Orang yang senang, orang yang rindu kalau kita udah nggak ketemu orang rindu pengen ketemu dengan kita. Nah, itu orang-orang yang memiliki kerendahan hati, saudara. Bagaimana kita dapat membangun kerendahan hati? Yang pertama, kita harus mengakui kekurangan diri kita. Semua manusia itu mempunyai kekurangan. Terus yang kedua, kita belajar. Kita harus terus belajar dari orang lain. Yang ketiga, kita melayani. Suka melayani orang lain. Yang keempat adalah kita harus terus merenungkan firman Tuhan, sebab dalam firman Tuhan itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan, aturan-aturan Tuhan yang harus kita jalankan supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Sebab sekali lagi Alkitab berkata bahwa Tuhan sangat membenci orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Saya percaya bahwa Community of Miracle dimanapun kita berada, kerendahan hati ini adalah sebuah kebajikan yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, oleh sebab itu marilah kita berusaha untuk mengembangkan kerendahan hati dalam setiap kehidupan kita, agar kita dapat menerima berkat Allah yang membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Saya percaya firman Tuhan yang sederhana, renungan yang sederhana pagi hari ini bisa memberkati kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Community of Miracle, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan Tuhan, renungan firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan terus bekerja
dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, ajarkan kami terus untuk memiliki kerendahan hati supaya kami boleh sama seperti Kristus. Kami boleh menjadi duta-dutanya Kristus dimanapun kami berada. Dimanapun kami pergi, kami menjadi kesukaan orang. Dimanapun kami berada, kami bisa menyenangkan banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biarlah kami tidak mencintai diri kami sendiri. Ajarkan kami untuk terus peduli kepada orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa buat setiap umat Tuhan, keluarga besar Community of Miracle dimanapun kami berada, yang ada dalam pergumulan. Mari Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Tuhan bukakan jalan dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kalau hari-hari ini mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, pekerjaan itu terbuka, berkat-berkat itu terbuka atas kehidupan mereka. Mungkin mereka hari ini dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau Allah penyembuh. Tuhan, terjadi atas keluarga besar Community of Miracle dimanapun kami berada Tuhan. Hari ini mungkin kami yang sedang berulang tahun, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupannya. Tambah hari, biarlah ajarkan mereka tambah dewasa di dalam Tuhan, tambah mencintai Tuhan, tambah menyayangi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan sekali lagi buat kami semua keluarga besar Community dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak roh maut, kami tolak, kami patahkan setiap kerugian, kebangkrutan yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, aku mengangkat tangan dan aku melepaskan Tuhan berkat atas keluarga besar Community of Miracle dimanapun kami berada. Berkat Abraham, Ishak dan Israel tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu ini anak-anak yang sukses diberkati Tuhan, supaya mereka boleh memberkati banyak orang Tuhan. Mereka bukan peminta-minta, tapi mereka pemberi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami selalu mau berkata bahwa Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus Engkau dahsyat, Tuhan Engkau sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap anak-anak-Mu, keluar masuk mereka, apapun yang mereka lakukan diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.